Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Kalista dari kelas 81. Nah, sekarang di video kali ini saya akan membahas mengenai Tokoh Kebangkitan Nasional dan beberapa organisasi kepemudaan daerah. Sekarang saya akan membahas mengenai Tokoh Kebangkitan Nasional. Yang pertama yaitu Wahidin Sudirohusodo. Ia lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Sleman, Yogyakarta. Ia menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di Yogyakarta. Setelah itu, ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di Sofia. Ia pernah mendirikan Retno Domilah, surat kabar dua bahasa yaitu Jawa dan Melayu, di Yogyakarta pada tahun 1855. Melalui koran itu, ia mulai menyebarluaskan gagasan nasionalisme, pendidikan masyarakat, persamaan derajat, dan budi pekerti. Kemudian ia bekerja sama dengan Sutomo untuk mendirikan Budi Utomo. Organisasi ini menjadi pelopor bangkitnya kesadaran nasional Indonesia. Wahidin Sudirohusodo mengabdikan pengetahuannya sebagai dokter dengan memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Ia wafat pada tanggal 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Sleman, Yogyakarta. Yang kedua adalah Sutomo. Dr. Sutomo lahir di Desa Ngepeh, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Ia mengenyam pendidikan di Sofia sama seperti Wahidin. Ia bersama-sama mendirikan Budi Utomo. Setelah lulus dari Sofia tahun 1911, Sutomo bertugas sebagai dokter. Awalnya ia bertugas di Semarang, kemudian ke Tuban, Lubak Pakam di Sumatera Timur, dan akhirnya ke Malang. Di Malang, ia membantu membasmi wabah pes yang melanda daerah Magetan. Pada tahun 1924, ia mendirikan Indonesia Study Club atau ISC. ISC ini terdiri dari sekolah tenun, bank kredit, dan koperasi. Kemudian pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Kemudian pada tahun 1935, Budi Utomo digabungkan dengan PBI menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra, yang terdiri dari Serikat Celebes, Serikat Sumatera, dan Serikat Ambon. Kemudian Sutomo diangkat menjadi Ketua Parindra. Sutomo wafat pada tanggal 30 Mei 1938. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961, Sutomo diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu Hos Cokro Aminoto. Ia lahir pada tanggal 16 Agustus 1883 di Ponorogo, Jawa Timur. Ia tamat Osvia pada tahun 1902. Setelah tamat, ia bekerja sebagai juru tulis di Ngawi. Kemudian ia pindah ke Surabaya dan bekerja pada perusahaan dagang. Di Surabaya, ia berkenalan dengan H. Samanhudi, pendiri Sarekat Dagang Islam. Kemudian ia masuk Sarekat Dagang Islam dan menyarankan kata dagang untuk dihapuskan. Awalnya ia diangkat sebagai komisaris, kemudian menjadi ketua. Hos Cokro Aminoto adalah tokoh yang mengobarkan semangat patriotisme para pemuda. Ia juga mengajarkan Soekarno bagaimana cara berpidato yang baik. Ia wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Yang keempat adalah EFE Doesdeker atau Danu Dirja Setiabudi. Ernest Francois Eugene Doesdeker adalah seorang tokoh pergerakan Indonesia yang berdarah campuran Indo. Ia lahir pada tanggal 8 Oktober 1879 di Pasuruan. Ia memiliki hubungan kerabat dengan Edward Doesdeker atau Multatuli, penulis buku Max Havelaar. Meski memiliki darah campuran, Doesdeker menentang penjajahan Belanda dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Pada tahun 1912, Doesdeker mendirikan Indische Partij bersama Cipto Mangunkusumo dan Suari Suryaningrat. Ketiganya dikenal sebagai tiga serangkai. Ia wafat pada tanggal 28 Agustus 1950 di Bandung. Yang kelima adalah Cipto Mangunkusumo. Ia lahir pada tanggal 4 Maret 1886. Ketika menempuh Sofia, Cipto dinilai sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam, dan rajin. Para guru menjuluki Cipto sebagai inbegaald leerling atau murid yang berbakat. Cipto dengan tegas memperlihatkan sikapnya terhadap pemerintah Belanda dengan tulisan-tulisan pedas mengkritik Belanda di harian De Locomotief dan Batavia Nieuwsblad sejak tahun 1907. Setelah ia diasingkan di Belanda dan pulang ke Indonesia, beberapa tahun setelahnya, pada tahun 1927, Belanda menganggap Cipto terlibat dalam upaya sabotase sehingga membuangnya ke Banda Neira.
dalam pembuangan penyakit asmanya kambuh. Kemudian ia dipindahkan ke Makassar, lalu ke Sukabumi tahun 1940. Ia pun dipindahkan lagi ke Jakarta hingga akhirnya wafat pada 8 Maret 1943. Yang keenam adalah Suwardi Suryaningrat. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman. Setelah menamatkan Els, ia melanjutkan sekolah dokter atau Stovia. Disinilah ia mulai mengenal dunia politik. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikannya di Stovia karena sakit. Suwardi sempat bekerja di beberapa surat kabar sebagai penulis dan wartawan seperti Sudiyotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Jahazja Timur, dan Pusara. Tahun 1913, ketika Hindia Belanda sedang merayakan 1 abad kemerdekaannya dari Prancis, Suwardi menulis sebuah artikel yang sangat terkenal. Artikel tersebut berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya saya seorang Belanda. Suwardi juga membuat tulisan yang berjudul In voor allen maar ook allen voor een, satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Tulisan Als in een Nederland was dimulai dalam surat kabar The Express tanggal 13 Juli 1913. Tahun 1922, ia kembali ke tanah air setelah ia dan Doos Dekker dan Cipto Mangunkusumo diasingkan di Belanda. Sekarang saya akan membahas mengenai organisasi kepemudaan daerah. Yang pertama itu ada Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo ini dibentuk oleh para mahasiswa Stovia. Penggeraknya ada Dr. Satiman Wirjo Sanjojo. Trikoro Darmo didirikan pada tanggal 7 Maret 1915. Trikoro Darmo berarti 3 tujuan mulia. Para anggota Trikoro Darmo berasal dari Jawa, Bali, dan Lombok. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal organisasi Jong Java. Nah, organisasi ini memiliki beberapa asas. Yang pertama, menyelenggarakan pertalian antar murid Bumi Putra di berbagai sekolah. Yang kedua, mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan minat dan mempertajam rasa terhadap bahasa dan budaya di wilayah Indonesia. Pada tahun 1918 diadakannya kongres pertama di Solo. Pada kongres tersebut, Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Java untuk menarik simpati golongan Sunda, Bali, dan Madura. Kemudian pada tahun 1926, kongres yang diadakan di Solo. Pada kongres tersebut, tujuan dari Trikoro Darmo ini diubah, yaitu untuk memajukan rasa persatuan dan kesatuan para anggotanya, bekerja sama dengan Perkumpulan Pemuda Indonesia, menyebar dan memperkuat paham keindonesiaan. Yang kedua adalah Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon didirikan pada tanggal 9 Desember 1917. Pemimpinnya terdiri dari Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Nazir Pamunjak. Tujuan dari Sumatera Nenbon ini adalah mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera, mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin bangsa, dan mengembangkan budaya Sumatera. Muhammad Yamin melontarkan pemikirannya pada kongres ketiga, yaitu anjuran agar penduduk yang mendiami Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Untuk memperingati kongres tersebut, dibuatlah medali yang melukiskan Nyur melambai dan kembang melati yang merupakan pelambang keindonesiaan. Kongres Pemuda II berubah nama menjadi Pemuda Sumatera. Selanjutnya dilebur menjadi Indonesia Muda. Yang ketiga, yaitu organisasi kepemudaan lainnya seperti Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Celebes.